Semuanya harus berpikir bagaimana caranya kita meningkatkan ekonomi masyarakat kita, agar jangan kita selalu beralasan karena ini masa pandemi, masa ini ya, jangan itu alasannya. Alasannya kita harus jantan mengakui bahwa itu adalah kegagalan kita. Bagaimana caranya sekarang ini dan ke depan harus kita koreo bagaimana ekonomi masyarakat kita bisa meningkat. Jangan selalu mencari alasan. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan menggelar survei lapangan pada minggu pertama dan kedua September tahun 2022. Survei ini merupakan salah satu rangkaian dari monitoring dan evaluasi lapangan oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar terhadap progres pelaksanaan program kegiatan pembangunan di tahun 2022 pada 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain sebagai berikut. Kecamatan Binuang. Pembangunan sarana air minum di Desa Amola, Kuajang, dan Desa Mami melalui hibah air minum yang bertujuan meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Binuang menjadi 94,31%. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan pengadaan styrofoam box dan termos untuk kelompok tani tambak. Pelatihan menjahit di Desa Kuajang untuk peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Dan pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Serta memberikan bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni, bantuan permakanan bagi lansia terlantar, kelompok rentan di luar panti. Kecamatan Andreapi. Pembangunan sistem penyediaan air minum melalui DAK dan pemasangan sambungan rumah melalui hibah air minum di Desa Kunyi yang akan berkontribusi meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Andreapi menjadi 92,32%. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier Desa Duampanua yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi tanaman pangan di Desa Duampanua. Pengadaan bibit ikan nila di Desa Duampanua yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi air di Desa Duampanua. Serta pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Polewali. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Kelurahan Lantora dan Kelurahan Takatidung. Pembangunan jalan dalam kota Polewali, Jalan Ruas Dharma Sulewatang, dan Jalan Akses Makobrimob. Pembangunan Masjid Kartini tahap 2. Rehabilitasi kantor Subdetasemen Polisi Militer. Pelatihan menjahit mandiri dan BLK. Kecamatan Matakali. Pembangunan sarana prasarana air minum di Desa Indomak Kombong dan Pasiang melalui hibah air minum. Kegiatan ini berkontribusi meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Matakali menjadi 94,31%. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Desa Pasiang. Pelatihan menjahit dan pelatihan pertukangan di Kelurahan Matakali. Bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni. Dan pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Wonomulyo. Peningkatan jalan ruas Gatot Subroto dan Jalan Kesadaran yang akan berkontribusi meningkatkan persentase jalan dengan kondisi mantap di Kecamatan Wonomulyo menjadi 93,10%. Pembangunan TPS 3R di Kelurahan Sidodadi yang diharapkan dapat mengelola sampah dengan metode 3R sebelum diangkut ke TPA. Pembangunan jaringan irigasi tersier yang akan melayani pengairan pada 116 hektar sawah di Desa Bumi Mulyo. Pembangunan irigasi air tanah untuk mendukung program food estate di Kabupaten Polewali Mandar.
Pengadaan combine harvester di kelompok tani Desa Campurjo untuk peningkatan produksi pertanian dan mengurangi biaya produksi. Pengadaan aerator di Desa Bumi Ayu yang diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil budidaya bagi kelompok perikanan. Bantuan sosial rumah tidak layak huni. Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Wonomulyo, serta pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Tapango. Rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi Alapahang Desa Riso yang diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan distribusi air dari daerah irigasi Alapahang. Pengadaan unit penggilingan padi di Desa Manatok Rejo yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengeluaran petani untuk mengolah hasil panen padi. Pengadaan bibit kakao Desa Rapang dan Busu yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kuantitas dan kualitas bibit kakao sehingga produktivitas dan pendapatan petani kakao semakin meningkat. Serta pada sektor pendidikan, dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Mapili. Pembangunan TPS 3R di Kelurahan Mapili yang diharapkan dapat mengelola sampah dengan metode 3R sebelum diangkut ke TPA. Bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni. Serta pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Luyo. Pembangunan sarana prasarana air minum di Desa Tenggelang, Sambaliwali, Baru, dan Kelurahan Batu Panga melalui Pamsimas, Hibah Air Minum, dan DAK. Kegiatan ini untuk meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Luyo menjadi 94,31%. Pembangunan instansi pengelolaan air limbah di Desa Sambaliwali untuk 50 KK. Pembangunan jembatan Sanrego 2 paket yang diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas penduduk ke sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan pemasaran. Bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni. Bantuan permakanan bagi lansia terlantar, kelompok rentan di luar panti. Dan pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Campalagian. Peningkatan kualitas pada ruas Jalan Lampoko Pangesorang dan Jalan Ruas Sumarang Pembutu yang akan berkontribusi meningkatkan kondisi mantap jalan di Kecamatan Campalagian menjadi 70%. Pembangunan sarana air minum di Desa Bonde, Boto, Gatungan, dan Laliko melalui Pamsimas dan HAM yang akan berkontribusi meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Campalagian menjadi 94,31%. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Desa Lapeo untuk 50 KK. Pembangunan TPS 3R di Desa Laliko yang diharapkan dapat mengelola sampah dengan metode 3R sebelum diangkut ke TPA. Pengadaan combine harvester di kelompok tani Desa Katumbangan Lemo untuk peningkatan produksi pertanian dan mengurangi biaya produksi. Pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Serta pada sektor kesehatan dilaksanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Puskesmas Campalagian sebagai cadangan listrik PLN. Kecamatan Balanipa. Pembangunan TPS 3R di Desa Bala yang diharapkan dapat mengelola sampah dengan metode 3R sebelum diangkut ke TPA. Pembangunan sarana prasarana air minum di Kelurahan Balanipa, Desa Galung Tulu, dan Desa Palis melalui program Pamsimas dan Hibah Air Minum yang akan berkontribusi meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Balanipa menjadi 94,31%. Pengadaan bibit bawang merah di Desa Lego yang diharapkan dengan bibit berkualitas, maka produksi makin meningkat. Serta pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk
untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Tinambung. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Desa Batulaya. Peningkatan kualitas jalan ruas Talolo Tambajara yang akan berkontribusi meningkatkan kondisi mantap jalan di Kecamatan Tinambung menjadi 92,62%. Pembangunan sarana prasarana air minum di Desa Karama melalui Pamsimas yang akan berkontribusi meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Tinambung menjadi 94,31%. Pembangunan TPS 3R di Desa Karama yang diharapkan dapat mengelola sampah dengan metode 3R sebelum diangkut ke TPA. Fasilitasi kemudahan perizinan UMKM pembuat roti di Desa Tandung. Rehabilitasi Aula Balai Penyuluh KB. Bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni. Bantuan permakanan bagi lansia terlantar, kelompok rentan di luar panti untuk mengurangi beban kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf kesehatan lansia. Serta pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Limboro. Pembangunan sarana prasarana air minum melalui Pamsimas di Desa Lembang-Lembang, Tanda Sura, dan Tangan Baru yang bertujuan meningkatkan akses air minum layak menjadi 83,1%. Pengadaan bibit bawang merah di Desa Salari yang diharapkan dengan bibit berkualitas maka produksi makin meningkat. Serta pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Alu. Pembangunan sarana air minum di Desa Alu, Pupuring, dan Saragiang melalui hibah air minum yang bertujuan meningkatkan akses air minum layak menjadi 94,31%. Rehabilitasi kantor penyuluh KB. Bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Puskesmas Tutalu sebagai cadangan energi listrik PLN. Pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Kecamatan Bulo. Pembangunan sarana air minum di Desa Ihing dan Karombang melalui hibah air minum yang bertujuan meningkatkan akses air minum layak menjadi 94,31%. Pengadaan bibit durian di Desa Karombang. Dan pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Serta pada sektor kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana listrik panel surya sebagai cadangan listrik PLN, dan pengadaan alat kesehatan USG 2 dimensi di Pustu. Kecamatan Tutar. Peningkatan jalan ruas Padang Mawale Patulang yang akan berkontribusi meningkatkan kondisi mantap jalan di Kecamatan Tutar menjadi 50%. Pembangunan sarana air minum di Desa Ambok Padang, Piriang Tapiko, dan Polewani melalui dana alokasi khusus dan hibah air minum yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum layak menjadi 94,31%. Di Kecamatan Tutar juga terdapat pembangunan kawasan transmigrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian di Satuan Permukiman Transmigrasi Piriang Tapiko dan Ratte. Di SP Piriang Tapiko terdiri dari pembangunan jembatan penghubung 2 unit dan peningkatan sarana air bersih non-standar. Sementara di SP Ratte meliputi pembangunan jalan lingkungan, pembangunan balai desa, pembangunan gedung unit, dan pembangunan rumah kepala UPT. Pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Di sektor kesehatan dilaksanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Puskesmas Tutar sebagai sumber cadangan energi listrik, serta rehabilitasi kamar persalinan dan ruang tunggu di Pustu Ambok Padang. Kecamatan Matanga. Pembangunan sarana prasarana air minum di Desa Lili melalui DAK yang akan berkontribusi meningkatkan akses air minum layak di Kecamatan Matanga menjadi 95%.
serta pada sektor pendidikan dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang terlaksananya proses dan akses belajar mengajar. Alhamdulillah dengan adanya promo kuota bisa sangat membantu khususnya siswa kami yang kelas 5 sekarang Pak, sangat membantu dalam pembelajaran khususnya siswa. Atas nama P3 Sumbu sangat berterima kasih atas adanya bantuan ini, dan manfaat daripada irigasi ini mempunyai beberapa luas lahan, ya ada kurang lebih 21 hektar kurang lebih, dan kita itu sangat berterima kasih sekali ya. Nama saya Suryanti dari Kelurahan Matakali. Saya sangat bersyukur sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh BLK yang di Polewali Mandar, dan saya sudah bisa membuat horden sendiri. Alhamdulillah, ada juga pesanannya tetangga, ya syukur alhamdulillah. Saya selaku kepala sekolah di Satuan Pendidikan SD 035 Lutan ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena ini pemerintah adanya dengan kegiatan pembangunan ini yaitu rumah dinas. Nah, memang rumah dinas ini adalah merupakan sangat kebutuhan yang mendesak bagi di SD 035 Lutan ini, di mana karena guru kami yang guru yang ada di SD 035 Lutan ini dia berdomisili jauh dari kecamatan ini, yaitu di Kecamatan Wonomulyo, dan dia sangat butuh untuk rumah tinggal di SD 035 Lutan ini, dan semoga ke depan ini bangunan-bangunan yang lain semacam perpustakaan dan perumahan dan ruang guru bisa juga diadakan di SD 035 Lutan. Polman, jago, jago, jago. Jago, jago, jago. Polman, jago, jago, jago. Balik Madrid. Polman, Polman, Polman. Jago, jago, jago. STN 024 Pelitakan. Polman. Polman, Polman, Polman. Balik